warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dijaya. Di sini kita akan presentasikan letter of credit. Langsung saja kita ke materi. Silakan bisa diwali. Letter of credit. Apa itu letter of credit? Letter of credit adalah metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang memungkinkan seorang eksportir mendapatkan bayaran tanpa harus menunggu berita dari negara penerima. Jadi, letter of credit ini seperti pembayaran instan yang biasa digunakan oleh eksportir untuk mendapatkan uang lebih cepat. Pembayaran dapat diterima tanpa perlu pengiriman dokumen kepada penerima barang atau menunggu berita dari negara penerima tersebut. Apa saja fungsi dari letter of credit? Yang pertama, menyelesaikan masalah ekspor-impor. Fungsi dan tujuan utama dari berlakunya layanan letter of credit adalah untuk mempermudahkan kegiatan ekspor dan impor. Hal ini diwujudkan dengan peranan letter of credit yang dapat menampung segala permasalahan yang dialami oleh ekspor dan impor, khususnya menangani transaksi. Yang kedua, memberikan keuntungan. Letter of credit memberikan keuntungan yang begitu besar bagi para eksportir dengan menggunakan layanan letter of credit. Dirinya akan dijamin mendapatkan pembayaran sesuai yang telah disepakati dengan pihak pembeli atau importir. Yang ketiga, fasilitas kredit. Di sini pihak bank menyediakan opsi pembayaran uang muka terlebih dahulu, kemudian pelunasan dilakukan di waktu yang lain. Pihak eksportir dan importir berkewajiban untuk membayar kredit sebelum waktu jatuh tempo tiba. Waktu pelunasan ini umumnya disepakati terlebih dahulu antara pihak bank dengan eksportir atau importir. Yang keempat, menjadi jaminan. Fungsi keempat ini memiliki kaitan dengan fungsi atau tujuan yang kedua, yaitu menjadi jaminan. Letter of credit adalah jaminan untuk pembayaran barang atas pengiriman atau hal ini disebut dengan kontraktor. Apabila seorang kontraktor atau pengirim tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya, pihak bank penerbit letter of credit yang akan bertanggung jawab terhadap penerima barang. Namun di sini pihak bank hanya menjamin kesesuaian surat-surat pengiriman dengan yang tertera pada letter of credit. Bank tidak dapat mengirimkan sesuai barang yang diterima oleh penerima barang dengan barang yang dijanjikan oleh penerima kontraktor. Syarat letter of credit. Yang pertama adalah bill of lading. Dokumen pertama ini adalah untuk bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Yang kedua adalah faktur tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Ini juga bisa digunakan untuk bukti transaksi yang sah. Yang ketiga adalah asuransi. Asuransi berguna untuk keselamatan barang sampai tujuan. Yang keempat adalah packing list. Biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Yang kelima adalah sertifikat of inspection. Barang harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila lolos, pengirim akan menerima dokumen berupa sertifikat of inspection. Kekurangan letter of credit. Yang pertama adalah importir harus menanggung biaya tambahan. Kedua, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurus berkas. Yang ketiga, bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang dikirimkan oleh eksportir. Untuk kelebihan letter of credit adalah 1. Jaminan pembayaran terhadap eksportir. 2. Pembeli atau importir merasa terjamin bahwa banknya akan menolak pembayaran kepada penjual atau eksportir, kecuali penjual atau eksportir telah memenuhi persyaratan-persyaratan letter of credit. Jadi kesimpulan letter of credit yang bisa membantu pengetahuan jika ingin melakukan pembayaran luar negeri atau menerima pembayaran bisa melakukan bisnis. Sekian dari kelompok saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.